Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Oke sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Contractor. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini mengisahkan tentang balas dendam seorang pasukan khusus yang dikhianati atasannya sendiri. Agar kalian tidak penasaran seperti apa keseruannya tanpa banyak omong kayak salah serokok kretek, mari kita rasakan sensasinya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang tentara pasukan khusus yang kita sebut saja Kang Kemet. Yang diketahui, Kang Kemet sudah memiliki istri dan satu orang anak laki-laki. Keesokan harinya, terlihat Kang Kemet sedang dilatih kembali fisiknya, karena sebelumnya dia mengalami cedera lutut akibat perang di Afghanistan. Beberapa hari kemudian, Kang Kemet dipanggil untuk menghadap atasannya. Dan di sana, Kang Kemet mendapatkan kabar buruk yang dimana dia terpaksa dipecat secara terhormat. Dengan alasan kondisi mental dan juga cedera lutut yang tak kunjung pulih. Dengan hal itu juga, Kang Kemet tidak akan mendapatkan uang kompensasi apapun dari pihak militer, dikarenakan semua uangnya telah habis digunakan untuk pengobatan cederanya pasca perang. Sesampainya di rumah, Kang Kemet pun menceritakan hal yang baru saja menimpanya itu kepada istrinya, bahwa dirinya baru saja kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka berdua pun merasa bingung karena mereka harus menghidupi anaknya, ditambah lagi mereka memiliki cicilan kulkas yang harus mereka bayar. Namun demikian, istri Kang Kemet terlihat sabar dan tetap mensupportnya sembari terus menenangkannya. Malam pun tiba. Kang Kemet yang saat itu tengah memperbaiki atap genteng tiba-tiba mendapatkan kabar dari sang istri bahwa teman seperjuangan Kang Kemet yang bernasib sama kini telah meninggal akibat bunuh diri. Dan di sini nampak istrinya pun takut jika Kang Kemet melakukan hal yang sama. Esok harinya saat Kang Kemet menghadiri pemakaman sahabatnya, ia tiba-tiba dihampiri seorang pria yang bernama Kang Asep. Yang diketahui jikalau Kang Asep adalah mantan atasannya dulu yang juga dipecat dari militer dengan alasan yang sama dengan Kang Kemet. Dan dikarenakan sudah lama tidak bertemu, ia kemudian mengajak Kang Kemet mampir ke rumahnya untuk makan malam. Setibanya di sana, Kang Kemet nampak akrab dengan keluarga Kang Asep ketika mereka makan malam bersama. Setelah itu, Kang Kemet dan Kang Asep pun mulai berbincang satu sama lain sembari menonton televisi. Dan di sini, Kang Asep bercerita kalau dirinya sekarang sudah bekerja di perusahaan militer swasta dengan bayaran yang cukup lumayan. Mendengar hal itu, Kang Kemet lalu meminta Kang Asep mengajaknya bekerja di sana, karena dia sangat membutuhkan uang untuk biaya hidupnya dan keluarga. Esok paginya, Kang Asep membawa Kang Kemet untuk bertemu atasannya yang bernama Kang Dadang. Di sana, Kang Dadang memberitahukan kalau dia hanya akan memperkerjakan orang-orang profesional, mengingat misi-misi yang mereka lakukan cukup berbahaya. Dan diketahui ternyata Kang Dadang juga merupakan mantan militer. Sebelum kemudian dia membangun sendiri perusahaan swastanya itu. Namun, ia juga memberitahukan kalau pekerjaan yang ia lakukan mendapatkan izin langsung dari pemerintah. Mendengar hal itu, Kang Kemet yang saat itu sangat membutuhkan uang, ia pun langsung menyetujuinya. Setelah resmi bergabung, Kang Dadang kemudian langsung memerintahkan Kang Kemet pergi ke Berlin selama 2 minggu untuk menjalankan misi pertamanya. Saat kembali ke rumah, Kang Kemet pun bercerita kepada istrinya kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan.
Namun, pekerjaan tersebut harus membuat mereka berpisah selama 2 minggu. Dan dikarenakan tidak ada pilihan lain, istrinya pun dengan berat hati menyetujui Kang Kemet untuk pergi. Sesampainya di Berlin, Kang Kemet kemudian tinggal di sebuah hotel yang sudah disediakan oleh Kang Dadang. Tak lama kemudian, ia pun didatangi oleh salah satu anak buah Kang Dadang yang bernama Mbak Siti. Di sana Mbak Siti menyuruh Kang Kemet untuk memata-matai seorang profesor bernama Kang Salim. Yang diketahui, Kang Salim adalah seorang ilmuwan yang diduga telah bekerja sama dengan kelompok teroris. Setelah menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, Kang Kemet pun langsung berangkat untuk melakukan tugas pertamanya. Dimulai dengan mengintai aktivitas Kang Salim di rumahnya, hingga sampai ke lab tempat Kang Salim melakukan penelitian. Setelah beberapa hari melakukan pengintaian, Kang Kemet mendapatkan pesan dari Mbak Siti yang menyuruhnya untuk kembali ke markas, karena informasi tentang Kang Salim sudah mereka dapatkan. Setibanya di markas, ternyata di sana sudah ada Kang Asep, Mbak Siti, dan juga satu teman mereka yang bernama Kang Bobi. Di sana, Kang Asep memberitahukan kepada mereka kalau Kang Salim adalah seorang ilmuwan yang sedang bekerja sama dengan kelompok teroris untuk membuat senjata biologis yang sangat mematikan. Misi mereka sekarang adalah membunuh Kang Salim dan menghancurkan laboratoriumnya yang berada di dalam hutan. Namun, tempat tersebut terhubung langsung dengan kantor polisi yang berada tidak jauh dari sana. Dan Kang Asep juga menyampaikan jika mereka dalam keadaan terkepung hanya ada satu jalan untuk melarikan diri, yaitu melewati terowongan yang ada di dalam sungai. Malam harinya, mereka pun langsung menjalankan misinya. Dengan mudah mereka pun berhasil melumpuhkan penjaga yang ada di sana sehingga mereka dapat masuk dengan mudah dan menangkap Kang Salim yang sedang berada di salah satu ruangan. Di sini, Kang Asep menanyakan di mana data penelitian tersebut ia simpan. Dan siapa saja orang yang mempunyai akses masuk ke lab ini. Dirasa semua informasi sudah didapat, Kang Asep kemudian meminta Bobi untuk menyalin data yang ada di komputer itu, dan menyuruh Kang Kemet untuk menghabisi Kang Salim. Kang Salim yang dalam posisi terancam, ia pun berteriak memohon ampun kepada Kang Kemet agar tidak membunuhnya. Dia juga menyampaikan kalau dia hanya seorang ilmuwan yang ia lakukan akan menyelamatkan jutaan nyawa. Kang Salim juga meminta agar Kang Kemet menyelamatkan salinan data penelitiannya yang ia simpan di berangkas bank yang hanya bisa dibuka oleh istri Salim. Namun, Kang Kemet yang tidak percaya dengan semua itu, ia tetap saja menghabisi Kang Salim dengan menyuntikkan cairan beracun yang membuat Kang Salim meninggoy saat itu juga. Kemudian, Kang Kemet membakar lab tersebut agar seolah-olah Kang Salim tewas karena kecelakaan. Namun, saat ingin pergi dari sana, mereka tiba-tiba dihadang beberapa polisi di sana hingga terjadilah baku tembak yang sangat epik. Naasnya, Mbak Siti dan Kang Bobi tewas dalam kejadian itu, dan bahkan Kang Asep juga tertembak tepat di kakinya. Hingga saat ada kesempatan, Kang Kemet pun langsung membawa Kang Asep kabur dengan melewati terowongan yang ada di dalam sungai. Sesampainya di tempat yang dirasa aman, Kang Kemet pun mendonorkan darahnya kepada Kang Asep, dikarenakan Kang Asep kehilangan banyak darah. Namun saat Kang Asep sudah mulai pulih, cedera lutut Kang Kemet malah kembali kambuh hingga membuatnya tidak mampu untuk berdiri. Kang Kemet yang tidak ingin misi mereka gagal, ia pun menyuruh Kang Asep untuk segera pergi membawa data tersebut dan menyerahkannya kepada Kang Dadang. Karena tidak ada pilihan lain, Kang Asep pun terpaksa meninggalkannya dan meminta Kang Kemet untuk menunggunya di hotel yang bernama Salvina, sampai dia datang kembali untuk menjemputnya. Saat lututnya kembali pulih, Kang Kemet pun segera meninggalkan tempat itu dan langsung pergi menuju Hotel Salvina yang sudah dipesan oleh Kang Asep. Di sana, dia menemukan sebuah paspor yang sudah disediakan Kang Asep dan sebuah pesan bertuliskan kalau Asep akan segera menjemputnya.
Namun setelah sekian lama menunggu, Kang Asep juga tak kunjung menjemputnya. Sehingga Kang Kemet yang merasa ada yang tidak beres, ia pun bergegas keluar dari hotel tersebut. Dan kemudian dia mencoba menghubungi Kang Dadang untuk menanyakan keberadaan Kang Asep. Namun dalam perbincangan itu Kang Dadang nampak panik karena sekarang misi mereka telah bocor. Kang Dadang juga mengatakan kalau Kang Asep tidak pernah lagi kembali untuk menyerahkan data itu kepadanya dan ia curiga kalau Kang Asep telah tewas dalam perjalanan. Kemudian Kang Dadang meminta Kang Kemet untuk memberitahukan lokasinya karena dia akan mengirim pasukan khusus untuk melakukan penjemputan. Tak lama kemudian terlihat beberapa buah mobil yang datang menjemput Kang Kemet. Namun di sini tiba-tiba Kang Kemet mempunyai firasat buruk. Ia juga merasa kalau Kang Dadanglah yang telah menghabisi Kang Asep. Dan benar saja, karena Kang Kemet menolak untuk naik ke dalam mobil, Kang Dadang pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Kang Kemet. Kang Kemet yang terkepung berusaha melarikan diri melewati lorong jembatan, dan ia berhasil melumpuhkan 2 orang yang telah mengikutinya. Di sini Kang Kemet menanyakan siapakah orang yang telah mengirimnya. Dalam keadaan sekarat, pria itu pun memberitahukan kalau Kang Dadanglah yang menyuruh mereka untuk menghabisi Kang Kemet saat dalam perjalanan. Kemudian Kang Kemet menggunakan ponsel pria itu untuk memberi kabar kepada Kang Dadang, di mana Kang Dadang pun mengira jikalau Kang Kemet sudah tewas. Di sini Kang Kemet masih dibuat tidak percaya kalau Kang Dadang sudah tega mengkhianatinya. Dan saat itu juga ia tiba-tiba teringat dengan perkataan Kang Salim tentang salinan data yang hanya bisa dibuka oleh istrinya. Sembari ia bergegas pergi menuju rumah Kang Salim. Setibanya di sana, Kang Kemet pun meminta istri Salim untuk menyerahkan data itu kepadanya. Dikarenakan Kang Kemet mengancam akan mencelakai anaknya, istri Salim pun terpaksa menuruti semua perintah dari Kang Kemet dan mengambil berkas data yang tersimpan di brankas bank. Setelah mendapatkannya, Kang Kemet pun kemudian pergi dari sana dan langsung memeriksa isi data itu yang tersimpan di sebuah tab. Namun di sini Kang Kemet dibuat terkejut saat melihat video yang dibuat Kang Salim untuk anaknya. Di video itu Salim mengatakan kalau anaknya harus bisa meneruskan jejaknya sebagai seorang ilmuwan. Salim juga mengatakan kalau ia sekarang sedang membuat formula vaksin untuk virus mematikan yang sedang melanda dunia ini. Yang dimana ia berniat membagikan vaksin tersebut secara gratis untuk semua rakyat yang membutuhkan. Namun diketahui ada pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai formula vaksin tersebut untuk keuntungan pribadi. Setelah mengetahui fakta tersebut, Kang Kemet kemudian memutuskan untuk kembali ke Amerika dengan menggunakan paspor yang sudah dibuatkan oleh Kang Asep. Sesampainya di Amerika, Kang Kemet pun mendatangi rumah Kang Asep untuk memberitahukan kepada istrinya kalau Kang Asep sudah tewas. Namun di sana, Kang Kemet malah dibuat kaget karena ternyata Kang Asep masih hidup dan terlihat sedang bermain dengan anaknya. Melihat hal itu, Kang Kemet pun dibuat sangat kecewa karena menganggap jikalau Kang Asep sudah bersekongkol dengan Kang Dadang. Esok paginya, Kang Kemet pun mengikuti Kang Asep dari belakang secara diam-diam. Namun aksinya tersebut ternyata sudah diketahui oleh Kang Asep. Kang Asep pun terkejut saat mengetahui kalau orang yang telah mengikutinya adalah Kang Kemet. Dengan emosi, Kang Kemet pun bertanya kenapa ia berbohong dan tidak menjemputnya. Kang Asep menjelaskan alasan dia tidak menjemputnya ke Berlin. Karena Kang Dadang memberitahukan bahwa Kang Kemet telah tewas pada kejadian itu dan ia tidak pernah berniat untuk mengkhianatinya. Hingga akhirnya Kang Kemet pun mengetahui kalau misi mereka bukanlah mencuri senjata biologis, melainkan mencuri formula vaksin yang dibuat oleh Kang Salim. Kang Asep juga mengatakan jikalau Kang Dadang mengetahui kalau Kang Kemet masih hidup, maka dia akan memburunya dan bahkan mencelakai keluarga Kang Kemet.
Mendengar hal itu, Kang Kemet pun berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini, yaitu menghabisi Kang Dadang dan semua pengikutnya. Malam harinya, Kang Asep berpura-pura ingin bertemu dengan Kang Dadang. Sementara Kang Kemet sendiri menyelinap masuk melalui pintu belakang. Naasnya, di sini Kang Asep tertembak oleh Kang Dadang. Namun, ia juga berhasil menembak Kang Dadang. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Kang Dadang, Kang Kemet kemudian menghampiri Kang Dadang yang sedang sekarat. Dan tanpa berbicara sepatah kata pun, Kang Kemet langsung menembaknya tepat di kepala Kang Dadang. Kemudian, Kang Kemet pun bergegas untuk menyelamatkan Kang Asep yang sedang sekarat. Namun, saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Kang Asep harus meninggoy karena lukanya yang cukup lumayan parah. Karena takut pemerintah Amerika akan memburunya, Kang Kemet pun membakar Kang Asep dan juga mobilnya untuk menghilangkan jejak. Di akhir film diperlihatkan Kang Kemet yang kembali ke rumahnya bertemu anak dan juga istrinya. Dia juga berencana pergi meninggalkan Amerika untuk memulai hidup baru bersama keluarga kecilnya. Film pun mekicrot. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.